Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, jumpa lagi. Kalau kartu prakerja itu kan diberikan training. Dengan video-video politik Ya, karena terus terus siap kerja? siap kerja juga diberikan training. Iya. Pernyataan Prabowo, Pak Jokowi tidak salah. Yang salah presiden-presiden sebelumnya. Nah kalau nggak salah ya nggak usah diganti dong. Indonesia first, bukan satu, dua. Indonesia first. First itu satu. Indonesia first artinya Indonesia yang paling utama. Ya itu satu. Oke. Mas Arief, 100% saya nggak tersinggung. 100% tidak Karena tersinggung. saya tahu Pak Joko Widodo itu sekarang ya masih presiden sampai Oktober. Setelah Oktober sudah bukan lagi presiden. Ya. Jadi kenapa? Ya. Ya memang Mas Adian ini orang yang sangat sopan dan tahu bagaimana memanggil seseorang yang memiliki jabatan. Tidak memanggil nama. Sama kayak saya juga nggak pernah nyingkat namanya presiden. Saya selalu bilang Presiden Joko Widodo. Anda kalau mau manggil Pak Prabowo, apakah dengan sebutan tertentu juga? Presiden Prabowo dong. Anda mau manggilnya? Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo. itu sejak lama Anda memanggil Pak Prabowo dengan istilah presiden? Kalau begitu nanti dilantik Oktober, saya akan panggil Presiden Prabowo dalam hal misalnya dalam hal tugas, ya, dalam hal. Oh jadi nanti, kalau sekarang belum dong? Sekarang udah menang kita jadi presiden, tinggal ditunggu dilantik. Oke, jadi kalau tadi ada kata Bang Adian ada yang mengaku-ngaku presiden, Anda tidak merasa itu menyindir Pak Prabowo yang mengaku-ngaku? Enggak, kita belum mengaku, artinya kita nggak mengaku, tapi kita mengklaim kita menang. Dan Pak Prabowo terpilih sebagai presiden Oktober 2019 sampai Oktober 2024. Kalau hari ini masih presidennya Pak Joko Widodo. Jadi tepat Adian ngomong siap presiden. Gitu. Kan nggak mungkin kan? Tidak ada masalah memang. Nggak ada masalah. Iya tidak ada masalah. Yang saya sampaikan itu benar 100%. Bahwa kemudian Arief berharap nanti Oktober Presiden Prabowo dilantik, ya boleh saja itu tidak salah. Bahwa kemudian harapan itu tidak terwujud juga tidak salah. Enggak, maksudnya kan gini loh. Terwujud. Orang berharap boleh, tapi kalaupun tidak terwujud juga boleh-boleh saja. Nah kita kan Terwujud. sedang belajar bagaimana membangun politik yang dewasa. Artinya bahwa kalah menang itu biasa. Apalagi mereka sudah terbiasa kalah, tentu lebih biasa lagi. Jadi jangan terlalu cepat tersinggung tentunya. Loh, saya nggak tersinggung. Iya, Kan dari enggak. tadi saya bilang 100% saya nggak tersinggung. Oke, tapi yang jelas Assalamualaikum, siap presiden. Siapa presiden? Video loh. Siap presiden. Siap. Siap presiden. Siap presiden. Siap presiden. Bang Adian, itu kan yang memulai Anda tuh. Dari rombongan itu sesuatu yang direncanakan atau spontan dan maksudnya apa itu? Spontan, tidak ada maksud apa-apa selain menyatakan siapa presiden. Karena tidak mungkin saya bilang siapa Joko. Tidak mungkin saya bilang siapa Widodo. Kenapa? Dia presiden ya harus siapa presiden dong. Itu apa pemicunya? Nah yang tersindir. Kan nggak ada. Presiden cuma Joko Widodo kok. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya yang merasa tersindir itu presiden aslinya dong. Tapi presiden aslinya saya tidak merasa tersindir. Nggak kenapa sih kita harus merasa tersindir, itu benar kok. Apa salahnya dari ucapan seperti itu? Kalau saya ketemu dengan Bang Egy misalnya, saya akan bilang siap Bang Egy. Dan Bang Arief, siap Bang Arief. Dan Pak Presiden ya siapa Presiden. Kenapa harus pakai hormat, kemudian kata-kata siap sama persis, ya tidak sama persis, tapi sangat mirip dengan video yang beredar beberapa waktu sebelumnya yang ada sejumlah purnawirawan memberikan hormat dan siap presiden kepada Pak Prabowo Subianto. Lalu kalimatnya apa? Siap presiden.
Ya memang kalimat lain apa yang pantas untuk presiden? Ya siap presiden. Jadi ini bukan sesuatu yang dimaksudkan untuk menyindir sebelah? Tidak ada maksud itu, secara khusus tidak ada, secara umum tidak ada. Tapi kalau ada yang tersinggung juga kita tidak melarang sih ya. Apa ada yang tersindir juga tidak, nggak penting menurut kita menggunakan perasaan-perasaan yang terlalu berlebihan dalam situasi seperti ini. Harusnya yang tersinggung itu adalah presiden yang sekarang sedang menjabat ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden. Harusnya yang tersinggung presiden yang Ada yang ngaku-ngaku presiden sekarang? Ya di video sebelumnya. Wakil Ketua Umum Gerindra Ya. juga ikut hadir di sana dan kemudian ada yang menilai itu bahkan mengompori rakyat katanya. Saya rasa sih itu nggak mengompori rakyat ya, karena ucapan selamat kepada dua pasangan capres juga terjadi. Artinya kemarin aja kan di istana banyak, di rumahnya Pak Joko Widodo di Solo juga banyak yang mengucapkan selamat terpilihnya Joko Widodo dengan Pak Maruf Amin. Di tempatnya Pak Prabowo juga banyak, selamat terpilihnya Pak Prabowo dengan Sandi. Jadi itu sah-sah saja ya, karena kan sampai hari ini belum ada keputusan final siapa yang menang, siapa yang kalah. KPU kan hari ini masih terus menghitung, walaupun dengan penuh kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan oleh KPU. Ya, jadi dua-duanya inilah indahnya demokrasi. Ya, saya harap. Anda tidak khawatir itu membawa imbas atau efek ke akar rumput? Saya rasa enggak ya, makanya kita enggak butuh rekonsiliasi. Yang ditiup-tiupkan sama grupnya Mas Adian untuk rekonsiliasi untuk apa? Orang nggak ada keributan. 2014 saja fine-fine aja kan semua. Mas Adian? Rekonsiliasi. Kita tuh pemenang. Kalau pemenang merangkul yang kalah itu sudah kewajiban. Tidak bisa dikatakan itu rekonsiliasi. Karena itu kita nggak mau rekonsiliasi, karena kita yang menang, gimana kita diajak rekonsiliasi. Ya. Apalagi sekarang kan aneh. Udah tanya menteri ini loh, orang kita yang menang ya kita yang nyusun kabinet dong. Ya nggak apa-apa, kan gini, kalau misalnya kayak spanduk tadi ya. Spanduk tadi berefek tidak menurut Anda? Itu bunga-bunga demokrasi saja atau dikhawatirkan memang akan membawa efek yang lebih Kalau panjang? secara hukum kita bisa kaji, ada kajiannya segala macam. Tapi saya tidak mau bicara secara hukum. Jadi saya bicara begini loh. Ya kalau misalnya kemudian tanggal 22 Mei nanti, apa yang ditulis spanduk itu benar adanya, ya bagus buat mereka. Tapi kalau tidak, kan malu buat mereka. Makanya menurut saya, supaya tidak malu nanti, lebih baik kita tunggu tanggal 22 Mei. Sehingga ketika kemudian ternyata kalah pun tidak malu, tidak sempat pasang spanduk. Kan yang repot kalau kemudian ternyata berbeda apa isi spanduk dan apa isi keputusan KPU. Nah menurut saya kenapa sih tidak bisa kita bersabar diri sedikit lagi? Kenapa sih semua harus dilakukan secara tergesa-gesa? Kenapa sih semuanya seolah-olah ingin melakukan klaim-klaim sepihak terus-menerus? Tunggu saja dulu. Tinggal beberapa hari lagi kok. Kan kita sudah bersepakat KPU menjadi penyelenggara, ada wasitnya, Bawaslu, Panwaslu dan sebagainya. Ada 33 negara yang ikut memantau pemilu kemarin. Ada lebih dari 11 lembaga pemantau independen dari berbagai negara lain. Dan ada 51 pemantau independen dari dalam negeri sendiri. Sudah sangat luar biasa. Dari pihak 02 itu paling tidak ada 800.000 dikali 5 orang saksinya, 4 juta saksinya. Oke. Sangat banyak. Artinya kita biarkan saja kemudian sekarang KPU menyelesaikan pekerjaan.